Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Semangat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya Pratama dan rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Rahmat Budiono dari PT Pratama Mitra Kualitas. Kali ini saya akan membahas singkat mengenai bagaimana menjadi auditor internal ISO 27001 dengan panduan audit ISO 19011-2018. Dan sebelum memulai, bagi sahabat Pratama yang baru menemukan channel ini, silahkan klik Pratama aja di deskripsi video ini. Melaksanakan audit internal adalah suatu keniscayaan ya bagi organisasi yang menerapkan sistem manajemen berstandar internasional. Demikian halnya pada penerapan sistem manajemen anti penyuapan sesuai standar ISO 371-2016. Satu hal yang sering disalahpahami bahwa melakukan audit sistem manajemen anti penyuapan itu berarti melakukan investigasi terhadap penyuapan. Padahal melakukan audit sistem manajemen anti penyuapan juga berarti memeriksa keefektifan sistem yang telah diterapkan secara menyeluruh sesuai kriteria audit berupa klausul-klausul ISO 37001-2016. Dikaitkan dengan panduan audit ISO 19011-2018 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana melakukan audit internal sistem manajemen anti penyuapan tersebut. Nah, menjawab pertanyaan tersebut kita ingat kembali setidaknya ada 3 kelompok kompetensi utama yang harus terus ditingkatkan penguasaannya oleh seorang auditor internal. Yang pertama adalah personal attribute, yang mana hal ini sebagai fondasi dari seorang auditor. Pada kelompok kompetensi ini, seorang auditor harus memiliki sikap mandiri atau independen, kemudian beretika, berpikiran terbuka, diplomatis, kemudian jeli, adaptif, ulet, tegas, peka budaya, dan mampu berkolaborasi dalam sebuah tim audit. Kemudian kelompok kompetensi kedua adalah kompetensi formal ya, terkait pemahaman seorang auditor terhadap panduan audit ISO 19011 versi terbaru yang didapatkan melalui pelatihan serta ini ada kaitannya dengan tingkat pendidikan yang memadai juga ya dari seorang auditor sesuai kebutuhan. Nah, pada kelompok kompetensi kedua ini auditor harus memahami tahapan dalam proses audit ya, dimulai dari merencanakan audit atau pembuatan jadwal, kemudian menetapkan ruang lingkup, membuat daftar periksa atau daftar pertanyaan, melakukan opening meeting, kemudian memahami teknik wawancara, memahami juga bagaimana melakukan closing meeting, dan yang terakhir adalah bagaimana memverifikasi dari hasil audit. Yang ketiga adalah kelompok kompetensi pengetahuan dan keterampilan spesifik ya yang harus dikuasai sesuai sistem manajemen yang menjadi kriteria audit. Nah, kelompok kompetensi ketiga inilah yang harus dikuasai auditor ISO 37001 yang membedakan dengan audit seri ISO yang lain. Pada kelompok kompetensi ketiga ini, seorang auditor juga diharapkan memiliki pengetahuan ya dan keterampilan spesifik sehingga tepat sasaran dan fokus ya dalam bertanya sesuai fungsi atau personel yang sedang diaudit ya, sesuai kriteria audit sistem manajemen anti penyuapan. Jadi misalnya jika mengaudit top manajemen, maka akan menanyakan mengenai konteks organisasi atau isu internal eksternal, kemudian mekanisme penunjukan personel, fungsi kepatuhan anti penyuapan, kemudian mekanisme penyusunan kebijakan anti penyuapan, peran dewan pengarah, kemudian potensi risiko penyuapan utama yang menjadi perhatian manajemen,
kemudian peluang improvement pada level perusahaan, atau hasil pembahasan dari rapat tinjauan manajemen mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Contoh lain ketika mengaudit fungsi kepatuhan anti penyuapan, menanyakan mengenai mekanisme pelaporan ya kinerja anti penyuapan kepada manajemen dari whistleblowing system yang dimiliki, kemudian bagaimana hasil dari tinjauan FKAP, kemudian bagaimana mekanisme pengendalian gratifikasi dan mekanisme investigasi dan tindak lanjutnya jika ada pelaporan penyuapan. Contoh tambahan ya ketika mengaudit fungsi human capital atau SDM, maka akan menanyakan mengenai identifikasi risiko penyuapan terkait proses ke-SDM-an, kemudian uji kelayakan personil dalam rekrutmen, promosi, mutasi, atau di saat proses mempekerjakan ya kalau bahasa di ISO 37001, dan juga penandatanganan fakta integritas setiap personil ya di perusahaan. Nah, demikian seterusnya yang pada intinya ya setiap pertanyaan yang mengacu pada kriteria audit ISO 37001 disesuaikan dengan auditing. Baik Bapak Ibu dan rekan semua, itulah informasi singkat mengenai bagaimana menjadi auditor internal ISO 37001. Nah, untuk sementara kita cukupkan di sini. Untuk mengetahui lebih detail ya topik mengenai pelaksanaan audit dan ISO 37001, ikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pratama Mitra Kualitas, baik di program public training atau in-house training di perusahaan Bapak Ibu seperti awareness ISO 37001, kemudian menjadi auditor ISO 37001 2016 atau ISO 19011 2018, atau dapat mengikuti sertifikasi kompetensi tingkat lanjut ya sebagai lead auditor bersertifikasi internasional ya di PT Pratama Mitra Kualitas. Terus ikuti update di seluruh channel sosial media kami, jangan lupa klik Pratama aja, atau sahabat Pratama juga bisa kunjungi website kami yang linknya sudah tersedia di deskripsi video ini. Tetap jaga terus protokol kesehatan, sampai jumpa kembali, terima kasih. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.